Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama saya Igede Sastra Wijaya. Panggil saja saya D Sastra. Pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara untuk mengisi tabel pada Microsoft Excel agar terisi tabelnya seperti ini. Tapi sebelum itu, saya mohon untuk kalian semua like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya, karena semua itu gratis, agar kita semakin bersemangat untuk membuat konten-konten atau video yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua. Dan sekarang kita lanjut saja. Baik, di sini kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong dan tentunya dengan menggunakan rumus Microsoft Excel yang sudah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama-tama kita buat datanya sudah diketahui ini. Selanjutnya kita mulai mengisi pada tabel nomor kamar. Di sini kita menggunakan fungsi string. Buat kalian yang belum tahu fungsi string itu apa, fungsi string ini digunakan untuk melakukan manipulasi pada pembacaan data, yaitu hanya membaca sejumlah atau sebagian karakter saja. Fungsi ini terdiri dari 3, yaitu left yang digunakan untuk membaca sejumlah karakter dari kiri, kedua right yang digunakan untuk membaca dari sebelah kanan, dan mid digunakan untuk membaca sejumlah karakter dari posisi tertentu. Pada ketentuannya dijelaskan bahwa nomor kamar adalah 3 digit. Nah, 3 digit ini berarti posisinya di sebelah kanan, dan rumusnya selalu pertama adalah sama dengan right kurung buka dan ketik sel ini, lalu 3 digit dari sebelah kanan, kurung tutup, dan enter. Berikut ini adalah hasilnya. Kita drag dia sampai bawah dan hasilnya ini. Baik, selanjutnya kita akan mencari tipe kamar dengan ketentuan seperti ini. Rumus yang digunakan bisa dibilang cukup banyak atau rumit. Untuk mencari tipe kamar, saya akan menggunakan rumus left dan rumus logika. Kita menggunakan rumus left karena kita ingin mengambil huruf yang ada di sebelah kiri pada tabel kode untuk mengisi tabel tipe kamar ini. Pertama, kita seperti biasa sama dengan, kemudian if, lalu dalam kurung left kita ketik kode koma 1 dalam kurung sama dengan lagi ketik 2a ketik 2 koma ketik 2 VIP ketik 2 kita koma lagi dan if dalam kurung left kode 1,1 dalam kurung sama dengan petik
petik 2, petik deluxe. Lanjut koma petik STD atau standar dan kurung tutup. Kita cek lagi sekali rumusnya. Jika dalam kurungnya kode 1 atau B11,1 dalam kurung sama dengan titik A, PIB, dan jika lagi kode 1 sama dengan tutup kurung sama dengan B, dan petik deluxe dan standar STD. Kita enter. Ini dah hasilnya. Selanjutnya kita drag dia sampai ke bawah sampai nomor 12. Nah, ini dia hasilnya. Oke, sekarang kita mencari lama menginap. Seperti biasa, sama dengan kita klik E11 atau checkout, kemudian dikurangi dengan sel F3, kemudian kita absolutkan selnya dengan Fn dan F4. Kalian Fn dan F4 secara bersamaan karena di sini bagi kalian yang belum tahu, jika kita mengcopy suatu rumus dan berharap supaya alamat selnya tidak berubah sebagian atas seluruhnya, maka alamat sel tersebut harus diabsolutkan agar selnya terkunci dan tidak berubah. Seperti contoh ini, jika hasilnya memang benar, kita enter. Nah, keluar hasilnya ini, dan kita drag dia sampai bawah sampai 12. Ya, record adalah hasilnya. Oke, kita lanjut untuk mengisi kolom kelebihan checkout. Di sini kelebihan checkoutnya kita sesuaikan dengan jam checkout. Untuk caranya sendiri, hampir sama seperti mencari lama menginap, sama-sama mencari selisih, yaitu dengan dikurangi. Seperti biasa, kita sama dengan kita ketik jam checkout F11 ini dan dikurangi jam checkout. Ingat di Fn F4 atau absolut, dan maaf sebelumnya harusnya kita kurung buka dan kurung tutup. Kita kali dia 24 jam karena sehari kita memiliki 24 jam. Kita kali lagi untuk kelebihan jam checkoutnya dan diabsolutkan, dan ini hasilnya. Hasilnya kita ubah dia jadi bentuk rupiah. Mana dia rupiah? Oke, ini dia hasilnya. Kita drag dia ke bawah. Ya, hasilnya sekian. Oke, sekarang kita lanjut harga kamar. Kita sesuaikan dengan lama menginapnya.
Di sini harga per naik atau per malam 575.000. Seperti biasa, kita awali dengan sama dengan kita klik nama menginap atau sel G11, kita kalikan dengan angka kamar, tapi ingat kita harus FN4 atau absolutkan, dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut, kita drag yang sampai 12 sampai bawah. Ya, berikut adalah hasilnya. Oke, next. Sekarang kita lanjut membuat mengisi data pajak. Ada ketentuan yang dijelaskan bahwa untuk mencari pajak disesuaikan dengan tabel ini. Maka kita perlu membuat tabelnya dulu. Kita buat di sini saja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu memberikan nama tabelnya. Nama tabelnya kalian bebas isi sendiri. Ingat, tabel data 1 yang saya berikan nama ini kita berikan dia nama, kita ubah yaitu define name. Kita ubah di sini tabel data 1. Oke. Ini adalah tabel yang telah kita buat. Namanya terserah kalian sekali lagi, dan fungsi yang telah saya pakai kali ini adalah fungsi pembacaan data. Fungsi ini digunakan untuk membaca atau mengambil data dari suatu tabel, biasanya disebut tabel data, dan diletakkan pada tabel lainnya, biasanya disebut tabel utama. Jika data disusun secara vertikal, digunakan fungsi VLOOKUP, dan jika disusun secara horizontal, maka digunakan fungsi VLOOKUP. Jadi seperti pada contoh tabel yang kali ini saya buat, itu tabelnya adalah vertikal. Kita gunakan rumus VLOOKUP seperti biasa, sama dengan VLOOKUP ini dia, dalam kurung kita buka sel 11, G11 atau lama menginap ini, dan koma dengan nama yang telah kita beri yaitu tabel data 1. Kita lanjut, koma 2. Kenapa saya mengetik angka 2? Karena pada tabel data ini pajak ada di kolom tabel yang kedua. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Dan antara false atau true, sebagai tambahan kita menggunakan true apabila datanya tidak pasti atau data yang diisi mengacu pada range tertentu. Lanjut, true. Kita dalam tutup kurung kita kali dia dengan angka kamar, enter. Kita ubah karena ini bentuknya percent, kita ubah dia jadi accounting.
kita cari FB. Ini dia. Berikut adalah hasilnya. Kita lanjut drag dia ke bawah sampai 12. Kita dapat hasilnya. Kita besar sedikit kolomnya. Ya, inilah hasil dari pajak. Kita lanjut sekarang mencari tabel diskon. Pada ketentuannya dijelaskan bahwa tabel datanya itu seperti ini. Maka kita perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya ingin membuatnya di bawah sini saja, dan diingatkan sekali lagi untuk namanya bebas. Ingat, kita beri dia nama define. Saya ganti dengan nama tabel data 2. Oke. Jika sudah kita ganti tabel data name, selanjutnya seperti cara sebelumnya, kita perlu mencari pajak. Sebelumnya ini kita perlu mengetik VLOOKUP, sama seperti mencari pajak, sama dengan VLOOKUP kurung buka dengan lama menginap di koma nama tabel yang tadi saya sudah isi, dan tabel data 2. Lanjut koma, kolom diskon terletak pada kolom kedua. Lanjut koma, true, kurung tutup. Kita kali dia dengan harga kamar atau I11, dan saya enter. Dan berikut adalah hasilnya. Saya besarkan kolomnya sedikit. Ini bentuknya percentage, saya ganti dengan accounting, dan bentuknya rupiah. Ya, lanjut kita drag dia ke bawah. Ya, itu adalah hasil dari diskon. Kita masuk di sisi terakhir di kolom total. Untuk mencari total, kita mencari berdasarkan jumlah kelebihan checkout, tambah harga kamar, pajak, dan dikurangi diskon. Seperti biasa, pertama kita klik sama dengan kelebihan checkout ditambah dengan harga kamar, lalu ditambah pajak dan dikurangi diskon. Kita enter. Berikut adalah hasilnya, lalu kita drag sampai bawah. Ya, inilah hasil dari total dari kesemua tabel yang telah kita buat. Oke, so inilah video dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun pengucapan. Semoga video kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton, dan see you on the next video.